Selamat datang di channel kami. Salam semangat dari saya. Kali ini kita akan belajar materi pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial dengan praktik tekan agar bersuara. Ayo berlatih. Aktivitas individu, aktivitas starter app inventor, halo dunia dengan text to speech. Langkah yang pertama adalah aktifkan salah satu browser yang biasa kita pakai. Misalnya dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan alamat App Inventor, appinventor.mit.edu. Kemudian tekan enter. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, klik Create Apps untuk membuat project atau aplikasi baru. Nah, karena saya belum login, maka silakan login dengan menggunakan email kita. Ya, jika sudah selesai, ini kita close saja. Lalu buatlah sebuah project baru atau aplikasi baru nih ya, new project. Ketikkan nama projectnya, belajar. Kemudian tampillah sebuah layar yang berbentuk handphone, dan mari kita mulai membuat aplikasi latihan yang kemarin yang tadi kita bahas, yaitu membuat teks menjadi suara. Yang kita butuhkan pertama kali adalah komponen yang berupa text box. Nah, ini text box kita bawa ke layar. Text box ini fungsinya untuk mengetikkan teksnya nanti. Kemudian berikutnya adalah kita lihat di sini hint for text box 1. Ini kita ganti. Ketik teks di sini gitu, agar nanti munculnya di sini adalah ketik teks di sini. Kemudian berikutnya kita butuh juga tombol, yaitu button. Ini buttonnya di sini. Tombol ini kalau diklik maka akan berbunyi suara seperti yang dari tulisan ini. Nah, teks pada tombol ini berupa text for button 1. Ini kita ganti agar lebih familiar. Kita ganti, ini diaktifkan. Lalu propertiesnya kita ganti. Nah, text for button 1 diganti dengan tekan agar bersuara. Ya, saya klik. Nah, di sini munculnya tekan agar bersuara. Kemudian setelah itu kita butuh satu komponen lagi yang berupa media. Medianya berupa sebuah fungsi atau media yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi suara. Nah, ini text to speech. Ya. Sehingga praktis di screen 1 ini ada 3 komponen di sini ya. Ada 3 komponen berupa text box 1, button 1, dan text to speech 1. Dan yang tampil di layar nanti hanya 2, yaitu text box 1 untuk mengetikkan tulisannya dan tombol button 1 yang digunakan untuk membunyikan suaranya. Sedangkan text to speech ini adalah justru sebuah media yang digunakan untuk membacanya. Jadi tidak ditampilkan di sini. Setelah itu mari kita masuk ke bentuk blocks. Kalau tadi bentuk designer, sekarang bentuk blocks. Pada bentuk blocks ini lihat screen 1, button 1-nya kita atur. Button 1 kita klik. Ada beberapa pilihan di sini. Saya akan pilih ini, when button 1 klik. Maksudnya jika tombol button 1 diklik, terus kita mau apa gitu ya. Kita klik. Nah, ini. Kita ingin ketika tombol button 1 diklik, do, kerjakan. Kerjakan apa? Panggil text to speech 1 ini. Dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk berbicara. Nah, ini. Call text to speech 1 agar speak message, agar bersuara seperti pada pesan. Nah, ini diklik. Taruh di sini. Kemudian berikutnya call text to speech 1, speak message. Panggil fungsi text to speech 1 dan bicaralah sesuai dengan pesan. Pesan yang di mana? Pesan yang ada di text box 1 ini. Nah, pesan yang ada di text box 1. Nah, ini. Ambil, taruh sini.
pesan yang ada di textbox 1 yang berupa teks, ini diganti teks. Jadi lengkapnya ketika tombol button 1 diklik, do atau kerjakan, yaitu panggil fungsi text to speech 1 agar berbicara sesuai dengan pesan yang ada di textbox 1 berupa teks. Jika sudah, mari kita coba dihubungkan dengan handphone dan kita coba di handphone apakah berhasil atau tidak dengan cara klik connect, kemudian klik AI companion, kemudian kita masuk ke handphone. Handphone kita cari atau kita install kalau belum diinstal aplikasi Meet AI2 Companion, lalu diaktifkan. Kemudian setelah itu continue without wifi, kemudian klik scan QR code untuk menycan barcode tadi. Kemudian ditunggu sesaat sampai koneksi terjadi. Nah, setelah itu mari kita coba ketik teks di sini, tidak terkoneksi misalnya. Dan kita coba tekan agar bersuara. Selamat datang. Nah, bisa berhasil ya.